Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati pengurus Komda Jatim yang hadir di sini, Bapak Soaibi. Yang saya hormati Ketua Komcap LPKPK Kabupaten Pasuruan, teman saya, kakak saya, Bapak Sudirman beserta jajarannya. Yang saya hormati moderator yang menemani kita, Bapak Andri, Bapak dan Ibu anggota LPKPK, baik dari Kabupaten Pasuruan maupun kabupaten dan kota yang lain yang hadir, seluruh Jawa Timur, hadirin hadirat yang berbahagia. Alangkah bijaknya saya ingin mengenalkan diri. Sesuai dengan pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya Saifullah Damanhullah. Saya kelahiran 11 November 1966. Sampai hari ini usia saya 57 tahun. Aktivitas saya setiap hari sebagai pengasuh Pondok Pesantren Samsul Arifin, dan juga kebetulan saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang sudah hampir 40 tahun. Saya jadi anggota DPR sejak usia 21, karena sampai hari ini salah satu syarat menjadi anggota DPRD usianya tetap 21 tahun. Saya kelahiran 66, tahun 87 sudah menjadi DPRD. Waktu itu masih jejaka. Kemudian saya menikah dengan istri saya. Istri saya cuma satu beneran, bukan satu di sini, satu di sana. Istri saya ini kelahiran Gresik. Nah, ini duduk di sini, Hajah Faizatul Rahman. Kalau saya duduk di Komisi 3, istri saya sudah 2 periode ini di DPR juga duduk di Komisi 1. Jadi istri saya ini Komisi 1 membidangi tentang hukum dan pemerintahan. Kalau saya Komisi 3 membidangi pekerjaan umum. Saya tiap hari ngurus paving, aspal, jembatan, wa'ala alihi wasobi. Kenalkan juga anak saya 2. Anak menantu yang pertama dari Probolinggo, cucunya Mbah Kiai Mujib, Pondok Pesantren Kadimangan Kota. Mungkin ada yang dari Probolinggo. Namanya Muhammad Aminuddin. Ini Amak. Ini biar kenal. Nah, ini Gus Amak. Ini juga duduk di DPRD baru 1 periode.
di Komisi 2 beda dapil. Apakah saya dengan istri saya sesama DPR disebut nepotisme? Karena bukan. Karena yang memilih saya adalah rakyat di dapil yang berbeda. Anak mantu saya yang kedua, karena anak saya itu cewek-cewek. Mantu yang kedua Ahmad Musyafa. Nah ini coba berdiri. Orangnya kecil. Ini dari Pondok Pesantren Al-Falah Poso. Cucunya Gusmi yang punya Zikrul Wafilin. Alumninya di Pasuruan banyak, rata-rata semua itu kiai, bukan kerai, kiai. Kebetulan anak saya ini biar membawa manfaat ke masyarakat untuk pemilu 2024 yang datang, ini saya perintah untuk nyalon anggota DPR RI. Semoga bermanfaat bagi LPKPK. Di tempat yang sederhana ini, tempat yang mewah karena mepet sawah. Pondok pesantren ini dulu didirikan oleh buyut kami, namanya Kiai Syamsul Arifin. Namanya diabadikan menjadi pondok. Dilanjutkan generasi yang kedua. Nah ini ada fotonya. Ini mbah saya, Kiai Haji Umar Syamsul Arifin yang kemarin malam di Kholi. Generasi ketiga ayah saya, Kiai Haji Tamanuli Umar, itu ibu saya. Saya ketiban sampur untuk generasi keempat. Pondok pesantren kami ini pondok pesantren kecil di pelosok desa, tapi alhamdulillah lembaga pendidikannya mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Di sini ada PAUD, ada TK, ada MI, SD. Kalau sudah lulus boleh memilih, ada sanawiyah, ada SMP Islam. Setelah lulus ada madrasah aliyah, ada SMK. Yang pesat ini SMK ada 3 keahlian atau jurusan. Yang pertama multimedia IT, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga yang baru berjalan 1 tahun, yaitu dengan keahlian logistik pergudangan. Baru kelas 1 yang ada, tapi banyak perusahaan yang sudah inden lulusannya agar bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang tersebar di seluruh Kabupaten Pasuruan. Karena baru kali ini dengan potensi yang begitu besar, Kabupaten Pasuruan ada SMK dengan keahlian teknik pergudangan. Untuk perguruan tinggi kami memang fokus di bidang kesehatan supaya tidak sama dengan pondok yang lain. Kalau pondok yang lain perguruan tingginya mungkin di bidang agama atau teknik atau ekonomi atau hukum. Di sini semuanya kesehatan. Kami ada kampus Abid Sakinah yang dulu LPKPK sudah pernah 1 kali, yang dirawui oleh Pak Ketua Umum, siapa namanya? Pak Amirul, pernah rawuh di tepi jalan raya. Ada lagi Akademi Keperawatan di Kota Pasuruan, Bugul, sakidulipun Daso Melati Timur Jalan. Abid Sakinah ini berkembang pesat. Mahasiswa kita dan alumni kita yang paling barat itu sampai di Kepulauan Riau di Batam. Ke timur itu sampai ke Kupang, NTT. Anak-anaknya itu celeng keriting. Jadi kulitnya hitam, rambutnya keriting, tapi matanya biru. Kenapa biru? Saya tanya karena dulu banyak orang-orang Portugis yang menikah di sana.
Jadi makan kayak orang di rumah. Ke utara paling jauh sampai di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Itu mungkin sekilas tentang pondok pesantren yang ada di sini. Pesantren kami ini kami setting sedemikian rupa, bagaimana caranya bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Itu yang penting. Karena saya sendiri kurang serta. Kalau kita punya anak mau masuk fakultas kedokteran Erlangga jalur mandiri, itu nyumbangnya harus 1,5 miliar. Kalau di fakultas kedokteran Brawijaya jalur mandiri 1 miliar. Yang paling murah negeri UNEX kedokteran itu 500 juta. Artinya apa? Pinter kaya apa lek wong tuane becak kuli bangunan ndak akan bisa sekolah kedokteran. Makanya kan seperti itu. Tapi di sini bagaimana caranya saya tekan biaya murah semurah-murahnya, tapi bukan murahan. Artinya murah tapi kualitasnya bagus. Itu memang kami setting seperti itu di pesantren ini, bagaimana caranya bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan satu pesan moral dalam rangka halal bihalal dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul bersabda kepada para sahabat, wahai para sahabat, ada 3 hal. Apabila kamu mampu melakukan salah satunya, maka kamu akan dimasukkan surga oleh Allah. Tapi mohon maaf, 3 hal ini sangat berat. Ini ada juga narasumber dari Komisioner KPU Ibu Fatimah Gusdaro. Selamat datang Bu di pesantren kami. Para sahabat bertanya, kalau tidak salah, ini pesan moral ini sudah saya sampaikan setahun yang lalu di rumah makan Malinda. Juga forumnya sama LPKPK. Saya sampaikan di Malinda. Baginda Rasul ditanya oleh sahabat, apakah 3 hal tersebut wahai Baginda Rasul? Rasul menjawab, yang pertama adalah tu'ti man harama. Yang kedua adalah watasilu man qata'a. Dan yang ketiga watafu amman dzalama. Namun ini 3-tiganya wabot-abot sekali. Yang pertama apa? Tu'ti man harama. Artinya apa? Memberi weweh. Orang Jawa bilang selamatan antar-antar ke tetangga, ke saudara. Walaupun tetangga dan saudara itu tidak pernah memberi ke kita, ini sulit, berat. Kalau di desa kadang-kadang sing kampung sanjang berawak dewi selamatan. Apa cak? Ojo lali ngarepe omah terong. Sing wedok jawab, oh iya cak, mesti tak terli mending. Lawang kulo lek slametan mesti ater-ateri ini kok. Bukan itu, itu pakai tunggal. Bukan itu. Ketika suaminya ngomong, "Dek, ben awak dhewe slametan, ojo lali ya ater-aternya burine omah." Sing istri jawab, "Ndak kate ater-ater ngono." Oh, tak tengeri kono slametan pindho gak tau ater-ateri. Ini yang sulit. Koyo pulau penjenengan, pulau kali Pak Dirman koyo dulu. Ketemu rokok, podo ngetok. Kadang orang pengelarang pendeso itu ngetok rokok, kok saya kan siji koyo ngetok keris gitu. Putih diampuni. Yang kedua, watasi rumah kotoran, silaturahmi kepada tetangga, saudara, walaupun mereka
belum pernah silaturahmi ke kita, ini juga sulit. Kadang-kadang besok gocengan sing lanang sing wedok, sing lanang ngomong dik kok mulai nyai mampir nyang misanane dhewe. Sing wedok jawab lho iya cah ayo mampir aku yo melok. Wong kulo lek yo mesti nang omah. Mboten niku wae tunggal. Yang sulit itu sing lanang ngomong dik kok mampir yang misanane dhewe. Sing wedok jawab ndak nanti melok lek ngono. Aku tak mau begini ya. Lho apa dik opo tak tanggali rong liya yo kulo gak nang omahku kok. Ini yang sulit. Dan yang ketiga adalah memaafkan pada orang walaupun orangnya belum minta maaf. Ini juga sulit. Kadang-kadang tembus itu Pak menjalur 10 kali 10. Adiknya Mbak Yuni aku 10 yu kok yo. Jawab Mbak Yuni, "Dak, nanti aku oleh nyawakmu. Masih mau jurnal enggak 10." Nggak kau jurnal Pak. Mati. Ini yang mampu, Allah saja yang maha kuasa, maha segalanya. Dimintai maaf itu Allah maafkan. Makanya Nun Sewu ketika Baginda Rasul membaca khutbah Idul Fitri, di tengah-tengah khutbah Baginda Rasul membaca amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Setelah selesai, para sahabat tanya, Baginda Rasul, kenapa penjenengan tadi kok baca amin 3 kali di tengah-tengah khutbah? Baginda Rasul menjawab, aku tadi membaca khutbah karena dihadiri oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kalau kamu nggak kelihatan tadi, malaikat Jibril di depanku berdoa 3 kali, aku amin 3 kali. Sahabat tanya, apa doanya malaikat Jibril? Wahai Baginda Rasul, malaikat Jibril berdoa. Yang pertama, doa malaikat Jibril, ya Allah, semoga tidak engkau terima ibadah puasanya anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Doa yang kedua, ya Allah, semoga tidak diterima ibadah puasanya seorang istri yang berani melawan suaminya. Dan yang ketiga, doa malaikat Jibril, ya Allah, semoga tidak kau terima ibadah puasanya orang yang dimintai maaf tidak mau memaafkan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan ke Pak Andri sebagai moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.